Perkenalkan, nama saya Janti Samosir dengan NPM 24646010 dengan program studi teknik sipil Universitas PGRI Semarang. Saya ingin mempresentasikan penelitian Pelabuhan Bias Munjul Klungkung yang ada di Bali. Peran penting pelabuhan merupakan wilayah transit vital untuk barang dan manusia, menghubungkan transportasi laut dan darat. Indonesia merupakan negara kepulauan, maka dari itu pelabuhan merupakan peluang utama untuk distribusi dan transportasi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui kondisi pelabuhan Bes Munjul dan fasilitasnya. Pelabuhan Bes Munjul ini memiliki lokasi yang cukup strategis. Pelabuhan Bes Munjul terletak di Pulau Ceningan, bagian dari Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Lokasinya strategis di daerah tujuan wisata yang berkembang pesat, menuntut pemanfaatan terminal penumpang yang optimal. Kita bisa lihat pada gambar ini, Pelabuhan Bes Munjul bisa masuk kepada Pelabuhan Penambai, Kusamba, Sanur, Benoa, dan Sampalan. Kita bisa lihat ada layout Pelabuhan Bes Munjul. Pelabuhan Bes Munjul dirancang untuk operasional kapal ro-ro dan fastboat dengan fasilitas seperti area drop-off, dermaga, parkir, dan kantor pelabuhan. Desain ini memastikan kelancaran arus, penumpang, dan barang. Berikut juga ada fasilitas utama seperti dermaga fastboat, dermaga ro-ro, kantor pelabuhan. Dan ada juga area pendukungnya seperti parkir sepeda motor, parkir mobil menginap, dan lobi kedatangan. Ada juga infrastruktur lain seperti skywalk, pedestrian, dan tempat suci atau tempat ibadah. Operasional pelabuhan dan jenis kapal operasional ini mencakup arus orang dan barang, waktu pelayanan, dan rasio pemakai fasilitas. Efisiensi bergantung pada jenis dan bobot kapal. Pelabuhan Bias Munjul melayani kapal ro-ro 600 GT dan fastboat. Kita bisa lihat jenis kapalnya termasuk pada feri ro-ro yang panjangnya sekitar 39,5 meter, lebar panjang 11,6 meter, syarat airnya 1,8 meter, dan kecepatan 12 knot, dan gross tonnasenya 600 GT. Ada juga alur pelayaran atau movable bridge. Alur pelayaran adalah perairan aman untuk kapal masuk pelabuhan. Movable bridge atau MB ini menghubungkan dermaga dan kapal. Di Bias Mujul digunakan MB tipe 21 meter untuk efisiensi standar kapal. Alur pelayanan itu menjaga ketertiban lalu lintas kapal dan memonitor pergerakannya. Movable bridge ini untuk menghubungkan lembaga dan kapal saat bersandar. Dermaga apung dan backwater dermaga apung itu untuk kapal ringan seperti speedboat menggunakan pelampung dan penambat beton. Kalau breakwater untuk melindungi pelabuhan dari erosi ombak dan sedimen. Pelabuhan Bas Munjul memiliki breakwater pasang batu pada dermaga apung. Dermaga apung ini didesain untuk menampung 4 speedboat dengan penambat holding pile dan floating box dari HDPE. Breakwater ini melindungi dermaga dari energi ombak dan sedimen, terbuat dari pasangan batu untuk efisiensi biaya. Bolat rumah kontrol dan vendor, bolat itu merupakan penambat kapal, rumah kontrol memantau operasional, dan vendor ini meredam benturan. Pelabuhan Besunju menggunakan bolat low profile modern 25 ton, rumah kontrol untuk sistem kelistrikan dan keamanan, serta vendor standar dan timber. Bolat merupakan penambat kapal berkapasitas 25 ton, tipenya low profile modern. Kalau vendor peredam benturan kapal dengan dermaga dan rumah kontrol memantau dan mengendalikan operasional pelabuhan. Kita bisa lihat dokumenter gambarnya pada bolat. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini, Pelabuhan Bas Muju cukup merupakan pelabuhan yang strategis sebagai transit wisatawan, dilengkapi dermaga ro-ro, apung, dan fasilitas pendukung. Disarankan penambahan breakwater dan dermaga ro-ro dan peningkatan layanan penumpang untuk mendukung pariwisata. Penambahan breakwater yang dimaksud untuk dermaga ro-ro guna meningkatkan keselamatan dan perlindungan dari erosi gelombang laut. Peningkatan layanan penumpang seperti fasilitas ruang tunggu, kenyamanan terminal, informasi dan keamanan perlu ditingkatkan. Itu merupakan saran untuk peningkatan layanan penumpang. Terima kasih, demikian presentasi dari saya.
Saya mohon maaf jika saya memiliki salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu bagi pembacanya. Terima kasih.